Assalamualaikum sahabat Asriku Kreasi. Ketemu kembali dalam video yang baru, masih dengan sasiku. Sasiku yang kali ini saya buat dengan motif kotak adalah pola yang mudah untuk diikuti. Basicnya tetap menggunakan grid, jadi saya menggunakan kotak kecil saja untuk membuat polanya. Bagaimana membuat kotak-kotak ini sudah ada di video saya yang sebelumnya, tetapi saya akan ulangi kembali bagaimana cara membuatnya. Kotak kecil yang ada di dalam sampler ini ukurannya adalah 10 x 10 cm, sedangkan kotak yang lebih besar adalah 13 x 13 cm. Jadi itu untuk border menjahitnya. Selanjutnya adalah memberi titik-titik. Di sini saya contohkan adalah dengan 1 cm. Jadi kita nanti akan membuat grid kecil-kecilnya itu 1 x 1 cm. Bagaimana menghubungkannya? Mulai dari horizontal, kemudian kita akan berganti ke garis yang vertikal. Nah, untuk besaran gridnya ini bisa juga kita buat 0,8 atau 0,5, tergantung dari polanya dan tergantung dari bagaimana kita akan membuatnya. Karena ada pola yang memang bagus untuk grid kecil, ada pola yang untuk bagus dengan grid besar. Tetapi normalnya yang banyak digunakan adalah bukan 1 x 1, tetapi 0,5 x 0,5. Untuk memudahkan membaca polanya, saya menggunakan grid ukuran 0,5 x 0,5. Oke, sekarang kita lanjut ya, kita siapkan benangnya. Seperti biasa saya menggunakan benang single twist, jadi benang rajut boleh, benang yang utuh juga oke, seperti benang DMC. Nah, kalaupun tidak ada, bisa menggunakan benang sulam. Jadi benang sulam yang bisa dipilah-pilah lembarannya. Gunakan beberapa helai. Ini adalah pola untuk langkah pertama yang harus kita buat. Siapkan benang yang sudah disimpul. Jadi masukkan benang sesuai dengan kotaknya yang tertera dalam pola. Kita mulai untuk langkah vertikalnya. Jadi lompatannya berapa kotak, tetap harus melihat pada pola. Kita tarik benangnya pelan. Kemudian regangkan kainnya supaya nanti hasil akhirnya tidak mengkerut. Nah, ketika kita akan berpindah ke baris kedua, di bagian belakang lebihan benangnya jangan ditarik dengan kuat, tapi longgarkan supaya hasil sulamannya tidak terlalu ketat. Nah, ini adalah 2 kotak muncul, 2 kotak di bawah. Tarik sedikit benang bagian bawah supaya dia tidak ketat. Jadi setiap selesai sulaman direnggangkan, selesai menyulam kita renggangkan. Jadi ikuti polanya terus sampai sulaman yang vertikal selesai 1 baris. Kenapa harus selesaikan semuanya? 1 vertikal semua sama diselesaikan? Karena supaya bagian belakangnya menjadi lebih rapi dan efisien penggunaan benangnya. Jadi step pertama kita selesaikan yang vertikal dahulu, tetap melihat pada pola sampai selesai, baru nanti kita akan pindah ke lajur yang kedua atau langkah keduanya, langkah kebalikan arahnya.
Langkah yang pertama sudah selesai. Ini adalah hasil bagian belakangnya. Terlihat sama dengan bagian depannya. Depan belakang masih sama dan hasilnya lebih rapi. Nah, ini adalah pola untuk langkah kedua. Langkah horizontalnya kembali tetap sama. Melihat pada polanya, kita mulai langkah yang kedua, yaitu langkah kebalikan arahnya. Jadi ambil dari bawah, tetap disimpul benangnya seperti yang sebelumnya. Kemudian jalankan sulamannya mengikuti berapa kotak yang harus dilompatin dan berapa kotak yang harus dilewati. Untuk membentuk kotak dan bagaimana cara berputarnya benang tetap sama seperti langkah yang pertama. Jangan lupa untuk meregangkan kainnya setiap kali selesai menyulam supaya dia tidak berkerut. Ketika ada benang yang kelihatan lebih longgar dari benang yang sebelahnya, tarik benang yang sebelahnya kemudian regangkan. Jadi ketegangan benangnya akan sama. Jadi intinya pada saat menarik atau menyulam sasiko, konsistensi tarikan benang terhadap kain harus sama. Jadi tidak boleh terlalu rapat, terlalu kencang menariknya, atau terlalu longgar. Usahakan seimbang. Kenapa di bagian belakangnya selalu ada di paling ujung gitu, perpindahannya itu selalu diberi sisa benang yang lebih. Nah, ini sudah hampir selesai, sudah terbentuk kotak-kotaknya. Tinggal di satu step lagi, jadi satu baris lagi akan selesai terbentuk kotak-kotaknya. Sulaman terakhir cukup kita simpul, jadi hasilnya sudah membentuk kotak-kotak kecil. Nah, bagian belakangnya pun bentuknya sama, kotak-kotak kecil juga, dan yang pasti rapi. Jadi si benang ini tidak semrawut meskipun dia ada di bagian belakang. Siapkan viselin ukuran 11 x 11. Jadi letakkan di bagian belakangnya supaya benangnya tidak berhamburan atau benangnya tidak gampang copot. Kemudian setrika. Jadi kita tidak kerja dua kali, tapi langsung menghilangkan garisnya dengan cara mensetrika viselin pada kain. Sudah selesai sulaman sasiko kotaknya ini. Bisa digunakan sebagai tatakan gelas atau ditempelkan sebagai aplikasi untuk tas atau yang lainnya. Terima kasih.